Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali serial Sirah Nabawiyah, yakni sejarah perjalanan hidup Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan menceritakan sekilas tentang pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, manakala kaum kafir Quraisy ini telah gagal untuk mengajak Nabi SAW bernegosiasi dan berkompromi, akhirnya mereka pun meminta saran kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah bagaimana cara menghadapi Nabi SAW. Maka diutuslah Nadhr bin Al-Harith ke sana. Ketika mereka telah sampai di Madinah, mereka pun langsung menemui para pemuka agama Yahudi dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Para pemuka agama Yahudi ini memberikan pengarahan kepada mereka. Tanyakanlah kepadanya tentang 3 hal. Jika dia dapat menjelaskannya, maka berarti dia benar-benar utusan Allah. Dan jika ternyata ia tidak bisa menjawabnya dan tidak bisa menjelaskannya, maka berarti ia hanya pendusta. Maka utusan kaum kafir Quraisy itu pun berkata, apa yang harus kami tanyakan kepada dia? Nah, pemuka agama Yahudi itu pun memberitahukan apa yang harus mereka tanyakan. Yang pertama, tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang sudah berlalu di masa lampau. Tanyakan kepadanya bagaimana kisah mereka. Lalu yang kedua, tanyakan kepadanya bagaimana tentang kisah seorang laki-laki yang berkelana menjelajah bumi dari belahan barat hingga belahan timur. Lalu yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Setelah mereka mendapatkan saran dari para pemuka agama Yahudi itu, maka utusan Quraisy itu pun kembali ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Setibanya di Mekah, mereka pun langsung menemui Nabi SAW untuk menanyakan 3 pertanyaan itu, dan mereka pun menganggap bahwa Nabi SAW tidak akan bisa menjawabnya, dan mereka sudah merasa senang dan menang dengan hal itu. Tapi ternyata dugaan mereka salah, karena beberapa hari kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surah Al-Kahfi, yang di dalamnya menceritakan tentang sekelompok pemuda yang disebut Ashabul Kahfi, dan menceritakan juga tentang sosok seorang laki-laki yang berkelana dari barat hingga timur, yakni Dzulqarnain. Tidak hanya itu, selain surah Al-Kahfi, turun pula beberapa ayat dari surah Al-Isra yang menjelaskan tentang ruh. Nah, dengan turunnya ayat-ayat itu, maka Nabi SAW pun dapat dengan mudah menjawab 3 pertanyaan mereka. Dan ini menjadi bukti bahwa Nabi SAW adalah benar utusan Allah. Tetapi karena hati mereka telah diliputi oleh kebencian, mereka tetap tidak mau mengakui Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian itu lagi-lagi membuat mereka semakin kesal dan geram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya mereka kembali berkumpul dan merencanakan sesuatu untuk membungkam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali itu kembali dihadiri oleh berbagai suku. Dan dalam pertemuan itu akhirnya mereka sepakat untuk memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan cara tidak menikahi orang-orang dari kaum mereka, tidak bergaul dengan mereka, tidak berjual beli dengan mereka, dan tidak berbicara dengan mereka, tidak memasuki rumah mereka dan juga dimasuki oleh mereka. Perjanjian itu ditulis pada selembar kertas oleh seseorang yang bernama Baghid bin Amir bin Hashim. Ketika mengetahui orang itu, maka Nabi SAW pun mendoakannya hingga Baghid ini menjadi lumpuh. Lalu kertas itu pun digantung di tepi Ka'bah, dan mulai saat itu suku-suku yang mengikat diri dalam perjanjian itu memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, mengetahui pemboikotan itu, maka Abu Thalib mengumpulkan seluruh anggota dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir, dan mengajak mereka untuk berjanji menjaga dan membela Nabi Muhammad SAW. Mereka semua sepakat kecuali Abu Lahab, yang memang lebih memilih bergabung dengan kaum kafir Quraisy yang memusuhi Nabi SAW untuk melakukan pemboikotan itu. Dan kejadian itu terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian.
Dan semenjak pemboikotan dimulai, maka Abu Thalib mengajak mereka semua untuk tinggal di lembah miliknya yang disebut Syi'ib Abu Thalib. Mereka semua tinggal di sana, dari mulai balita hingga yang tua, yang sudah muslim ataupun yang kafir. Abu Thalib memilih beberapa pemuda dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk siap siaga menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir orang-orang Quraisy ini mengendap-endap untuk membunuhnya. Pemboikotan ini membuat Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa membeli makanan, hingga akhirnya mereka pun kelaparan, dan banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa memakan dedaunan. Jeritan tangis bayi dan rintihan tangis wanita mereka pun senantiasa terdengar dari lembah itu. Pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy ini berjalan hingga 2 tahun. Dan pada akhirnya di tahun ke-9 dari kenabian, ada salah seorang pembesar Quraisy yang bernama Hisham bin Amir al-Amiri. Ia merasa tidak tega dengan pemboikotan itu dan menyesal telah ikut dalam perjanjian pemboikotan itu, karena dia juga memiliki beberapa keluarga dari Bani Hashim yang ikut tinggal di lembah itu. Tetapi dia tidak berani untuk menyampaikan rasa tidak teganya karena khawatir ia akan dicap sebagai pengkhianat oleh kaum kafir Quraisy. Karena itulah akhirnya diam-diam ia mencari tahu kepada para pembesar kafir Quraisy lainnya yang juga merasakan hal yang sama dengannya. Ternyata ia mendapatkan 4 orang lainnya yang merasakan hal yang sama sebagaimana yang ia rasakan. Keempat orang itu ialah Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bukhturi bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Lalu kelima orang itu pun berkumpul dan mendatangi tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy lainnya, dan kemudian mereka pun berkata, "Wahai penduduk Mekah, kita bisa makan dan kita bisa minum dengan sepuasnya. Tetapi tegakah kalian membiarkan Bani Hashim dan Bani Muthalib dalam penderitaan yang menyedihkan? Sungguh aku tidak akan terus-terusan membiarkan hal itu terjadi, dan pemboikotan ini harus dihentikan." Saat itu Abu Lahab pun menimpalinya. Kesepakatan ini tidak bisa dibatalkan. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Di sisi lain, saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahukannya bahwa lembaran perjanjian pemboikotan yang digantung kaum kafir Quraisy di Ka'bah telah dimakan rayap. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan informasi itu kepada sang paman, yakni Abu Thalib. Nah, mendengar informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib pun langsung bergegas menuju Ka'bah dengan beberapa orang Bani Hashim dan Bani Muthalib. Melihat kedatangan Abu Thalib dan beberapa orang itu, kaum kafir Quraisy pun yang saat itu masih terlibat dalam perdebatan mengira bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib ini sudah tidak tahan dengan pemboikotan dan akan menyerahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Tetapi dugaan mereka salah. Sesampainya di hadapan mereka, Abu Thalib pun berkata, "Wahai kaum Quraisy, mana perjanjian di antara kalian terkait pemboikotan kami? Coba tunjukkan kepada kami." Lalu mereka pun mengambil gulungan itu dan menyerahkannya kepada Abu Thalib. Sebelum membuka lembaran itu, Abu Thalib pun berkata, "Sesungguhnya keponakanku Muhammad telah memberitahukan kepadaku bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan rayap-rayap untuk memakan lembaran ini." Dan benar saja, ketika beliau membuka lembaran itu, ternyata lembaran itu sudah rusak termakan rayap. Kemudian beliau kembali berkata, "Kalian lihat sendiri kan, lembaran ini sudah hancur dimakan rayap. Berarti benar apa yang disampaikan oleh keponakanku Muhammad. Sekarang terbukti bahwa dia berada di pihak yang benar dan kalianlah yang salah." Maka pemboikotan itu pun dibatalkan. Nah, kaum kafir Quraisy pun kaget dengan kejadian itu, dan mereka pun berkata, "Sungguh ini tidak masuk akal. Pasti ini adalah sihir yang dibuat oleh Muhammad." Nah, dengan rusaknya lembaran perjanjian itu, dan ada pula beberapa pembesar Quraisy seperti Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bukhtiri bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad yang pada akhirnya tidak tega dengan pemboikotan itu, maka akhirnya pemboikotan itu pun dibatalkan. Dan pada waktu selanjutnya, Hisham bin Amr dan keempat kawannya itu pun mendapatkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dengan memeluk Islam. Setelah pemboikotan berakhir, maka kembalilah Bani Hashim dan Bani Muthalib ke rumahnya masing-masing, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi pada tahun ke-9 dari kenabian. Pembatalan pemboikotan itu tidak menghentikan kaum kafir Quraisy untuk terus membungkam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Insya Allah kita akan sambung di episode yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya,
dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.